greatness has been known through all the generations. You're the hope I can stand on, the rock of my salvation. And I will sing of your faithfulness to me. And I will bring my life as an offering. Here I testify, you are the God who's doing something new. You are the God who always comes through, always comes through. There's nothing that will separate your love from me. Your word has set me free, set me free. You have opened up my eyes to see beyond the surface. Not my desire, but your will be done. Here I testify, you are the God who's doing something new. You are the God who always comes through, always comes through. There's nothing that will separate your love from me. Your word has set me free. Your grace will carry me to every promise in you, and I will see your breakthrough. God is doing something new. Your grace will carry me to every promise in you, and I will see your breakthrough. God is doing something new. Your grace will carry me to every promise in you, and I will see your breakthrough. God is doing something new. Your grace will carry me to every promise in you, and I will see your breakthrough. God is doing something new. Here I testify, you are the God who's doing something new. You are the God who always comes through, always comes through. There's nothing that will separate your love from me. Your word has set me free. Your grace will carry me to every promise in you, and I will see your breakthrough. God is doing something new. Your grace will carry me to every promise in you, and I will see your breakthrough. God is doing something new. Bukan
dengan perbuatanku, Kau selamatkan hidupku. Hanya dengan iman percaya Kau limpahkan anugerah yang tak layak ku terima. Anugerah yang telah Kau beri mampukanku untuk menjadi seperti yang Kau ingini, menghasilkan buah kebaikan sebagai bukti iman sejati. Anugerah-Mu di hidupku, oleh iman aku telah diselamatkan, dan upah yang Kau janjikan Tuhan tersedia bagi semua yang setia. Anugerah yang telah Kau beri mampukanku untuk menjadi seperti yang Kau ingini, menghasilkan buah kebaikan sebagai bukti iman sejati. Anugerah-Mu di hidupku, oleh iman aku telah diselamatkan, dan upah yang Kau janjikan Tuhan tersedia bagi semua yang setia. Anugerah-Mu di hidupku, oleh iman aku telah diselamatkan, dan upah yang Kau janjikan Tuhan tersedia bagi semua yang setia. Anugerah-Mu di hidupku, oleh iman aku telah diselamatkan, dan upah yang Kau janjikan Tuhan tersedia bagi semua yang setia. Tersedia bagi semua yang setia. Tersedia bagi semua yang setia. Ku tak akan takut kengerian malam, panas siang yang terbang takkan melukaiku. Malaikat-Mu Kau perintahkan menjagaku di sepanjang jalanku. Malapetaka takkan terjadi atasku, kakiku tak Kau biarkan
tersandung batu, kau naungiku dengan kepakmu, di bawah sayapmu aku berteduh. Walau seribu rebah di sisiku, ku tetap berdiri sebab kau menopangku. Walau 10.000 rebah di kananku, tak satu pun menyentuhku. Sebab Yesus, kau pelindungku. Petaka-petaka terjadi atasku, kakiku tak kau biarkan tersandung batu, kau naungiku dengan kepakmu, di bawah sayapmu aku berteduh. Walau 1000 rebah di sisiku, ku tetap berdiri sebab kau menopangku. Walau 10.000 rebah di kananku, tak satu pun menyentuhku. Sebab Yesus, kau pelindungku. Perlindunganku dan kota bentengku, Elohimku, kepadamu aku percaya. Perlindunganku dan kota bentengku, Elohimku, padamu ku percaya. Walau 1000 rebah di sisiku, ku tetap berdiri sebab kau menopangku. Walau 10.000 rebah di kananku, tak satu pun menyentuhku. Sebab Yesus, kau pelindungku, tak satu pun menyentuhku. Sebab Yesus, kau pelindungku. Walau 1000 rebah di sisiku, ku tetap berdiri sebab kau menopangku. Walau 10.000 rebah di kananku, tak satu pun menyentuhku. Sebab Yesus, kau pelindungku. Petaka-petaka terjadi atasku, kakiku tak kau biarkan tersandung batu, kau naungiku dengan kepakmu, di bawah sayapmu aku berteduh. Shalom. Ya, hari ini kita akan melakukan deep sejenak. Maka dari itu saya mengundang saudara untuk sama-sama kita mau berlutut. Ada bantal yang terletak di kursi saudara. Kita melakukan ini sejenak dengan satu tujuan, bahwa apa yang
perlu kita letakkan sebelum kita datang ke hadirat Tuhan, biarlah kita letakkan sejenak. Dan biarlah kita mengambil waktu, momen khusus untuk menjadikan Tuhan pusat dalam kehidupan kita. Merefleksikan apa yang Tuhan ingin katakan pagi hari ini dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sebelum kita mulai deep, satu hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang baik ini. Tuhan menyatakan anugerah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas yang baru di pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang baru di pagi hari ini. Dan saat ini kami mau memuji, menyembah, berdoa kepada baca firman. Biarlah rema daripada anugerah Yahweh Elohim turun atas setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita sembah Tuhan. Sembah Kau Tuhan yang hidup. Kami naikkan syukur Kau Tuhan. Mari masing-masing menyembah di dalam hadirat. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yesus Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mazmur 46 ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Elohim. Aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Aku akan ditinggikan di bumi. Ayat tadi berkata diamlah. Diamlah itu bukan menyerah, tapi diam, berhenti dari kebisingan, berhenti dari upaya mengendalikan, dan berhenti untuk mencoba dengan kekuatan, memberikan Tuhan ruang untuk bertindak. Berapa banyak dari kita perlu hari ini untuk diam sejenak dan izinkan Tuhan yang mengambil alih hidup kita, kesehatan kita, keuangan kita, ibadah kita. Masing-masing saya beri waktu saudara berdoa. Biarlah Tuhan sendiri yang menjawab setiap doa-doa saudara. Tuhan, kami mau mendengar apa yang menjadi tuntunan-Mu. Untuk kami diam dulu dan izinkan Engkau yang menjadi Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu bahwa kemampuan kami terbatas. Kami tahu bahwa apa yang kami usahakan mungkin tidak membuahkan hasil yang banyak. Tapi biarlah pagi hari ini kami mau masuk dalam momen kami beribadah.
Lawat kami, berkati kami, jamah setiap kami, ubahkan hidup kami. Roh Kudus, tuntun kami untuk kami benar-benar melihat dari kacamata iman. Apa yang gak kami lihat dengan mata kami biasa. Tapi Tuhan singkapkan visi, Tuhan singkapkan pertolongan, Tuhan singkapkan keajaiban dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan beribadah, berkati ibadah kami. Hanya di dalam nama Yeshua HaMashiach. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin, amin. Saudara dipersilakan kembali duduk. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Saudara kasih Tuhan, Shalom. Saudara diberkati pagi hari ini, boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Kita sama-sama datang kepada Tuhan, sujud di hadapan Tuhan pagi hari Bapak Ibu Saudara. Kita satukan hati dalam doa. Bapak, sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang luar biasa saat ini. Kami siapkan waktu kami untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Menaikkan setiap pujian, syukur yang terbaik bagi Engkau Bapa. Kami percaya Engkau bertahta atas setiap pujian kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan bersama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Thank you. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Amin. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari bersama-sama sujud di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Amin. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Bersama-sama kita sembah Tuhan. Oh, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Saya rindu cuma sendiri katakan pujian ini dari awal. Katakan sejauh timur. Sejauh timur, Sebab kami menyembah-Mu Tuhan. oh,
dalam Tuhan. Bersama-sama sembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama angkat tanganmu, katakan, betapa besar kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Oh, pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oh, Yesus Tuhan. Kami lebih lagi kita menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan-Mu. Mari bersama-sama nyatakan, oh, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Mari kita sujud di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita mau sembah, kita mau agungkan Tuhan pagi hari ini. Sebab Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap kerinduan kami. Oh Yesus Tuhan, sujud di hadapan-Mu. Kami agungkan nama-Mu Tuhan.
Kami agungkan Engkau senantiasa dalam hidup kami Tuhan. Sebab Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang mengasihi setiap umat-Mu saat ini. Kami rindu Tuhan Kau hadir tengah-tengah umat-Mu saat ini Tuhan. Kami percaya saat kami menyembah Tuhan, saat kami menaikkan syukur kami Tuhan, Kau berdaulat penuh atas hidup kami. Kau mengasihi setiap umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami rindu berjumpa muka dengan Tuhan. Makasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini Bapa. Sebab Kau selalu hadir, Kau selalu ada dimanapun kami ada Tuhan. Makasih. Oh Yesus. Di kanan Kau ada, Bersama-sama sembah. di kiri Kau ada, Nyatakan dengan iman-Mu. di atas dan di bawah Kau ada. Dengan kerinduan-Mu sembah Tuhan. Di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Dengan segenap kerinduan-Mu, katakan di kanan Kau ada Tuhan. Di kanan, di kiri Kau ada Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Di suka Kau ada Tuhan. Kau dirimu karena ku
Tuhan, hanya bagi kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi katakan keagungan-Mu Tuhan. Oh, kerjanya hanya bagi Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dalam kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Serukan keagungan, oh, kejayaan-Mu sekali lagi katakan, hanya bagi Tuhan. Dengan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Kami bersukacita karena Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami mau menari bersukacita bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersukacita bersama-sama katakan. Amin. Amin. Jemaat YHS, mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau berdiam di dalam Tuhan. Ajakku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berbalik, temukan cintamu. Saat
katakan. Hidupku. Amin. Yes. Segenap hati kita kagum akan kebaikan-Nya. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat Tuhan-Mu. Come on. Hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya. Kami mau berdiam di dalam Engkau Tuhan selama-lamanya sepanjang hidup kami. Amin. Amin. Yang mau ikut Yesus boleh lambaikan tangan bagi Tuhan. Boleh berikan tos kanan kiri depan belakang, katakan Yesus mengasihimu Bapak Ibu Saudara. Amin. Sebab Dia buat jalan yang baru pagi hari ini. Come on. Sama-sama yuk kita tepuk tangan bagi Tuhan. Come on. Sama-sama kita nyanyi Bapak Ibu Saudara, katakan. Dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh. Terlanjur ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat tergantikan. Katakan Yesusku luar biasa. Semua ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersama. Katakan ku mau selalu ikut Yesus. Katakan. Sekali lagi katakan Bapak Ibu Saudara. Dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi. Terlanjur ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat terganti. Katakan Yesus luar biasa. Sama-sama kita katakan. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersama. Ku mau selalu ikut Yesus. Katakan. Amin. Geraha satu bersuka cita, come on. Bersama-sama lambaikan tanganmu bagi Tuhan, katakan. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau
jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini, semua adalah bukti kasih-Mu dalam hidup kami. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama bersyukur kepada Tuhan kita. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan. Terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Sama-sama kita mau tinggikan lebih lagi kuat. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima Anugerah-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan. kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa Begitu besar kasih-Mu buat setiap kami Bapa. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami berterima kasih untuk anugerah yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Untuk hadirat yang melawat setiap kami. Apapun kondisi dan keadaan, situasi yang sedang kami alami dan kami hadapi. Tuhan hadir dalam hidup kami.
Sekarang tuntun kami Bapa dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara, Engkau sendiri yang beracara. Urapi kami semua. Kami siap diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Hamasiah. Percaya Tuhan kita baik, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan. Kita boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk worshipers yang melayani dengan begitu luar biasa dahsyat. Dan saya menyapa saudara kembali di bulan yang baru, di minggu pertama di bulan Juni ini. Dan saya membahas satu tema di mana sepanjang hari ini adalah series ibadah tentang sebuah keluarga. Dan sebelum saya mulai, saya ingin bertanya kepada saudara, kalau ada orang yang minta kepada saudara menggambarkan atau menjelaskan tentang keluarga saudara. Tiba-tiba ada yang datang atau saya datang kepada saudara. Bisa gambarkan situasi keluarga Bapak Ibu seperti apa? Kira-kira apa yang akan saudara katakan? Saudara akan ngomong apa? Ini versi jujur ya, bukan versi sosmed. Kira-kira apa yang muncul dalam pikiran saudara? Coba boleh diingat-ingat sejenak. Rumah di mana saudara tumbuh dewasa, bukan fotonya, bukan momen Natalnya, bukan momen ulang tahunnya, tapi suasana hari-hari yang saudara ingat dikala saudara tumbuh besar di rumah itu seperti apa? Yang saudara rasakan seperti apa? Kalau saya ingat dulu di Surabaya, salah satu kita sempat pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Ada akses ke genteng saudara. Saya kalau gabut itu naik genteng. Jadi malam-malam nganggur gitu daripada ada zaman dulu enggak ada sosial media. Tayangan TV pun juga jelek-jelek kalau enggak sinetron atau horor. Jadi saya naik genteng. Dan momen-momen itu berkesan bagi saya. Nah, saya nggak tahu apa yang saudara rasakan, apa yang saudara ingat, tapi mungkin ada beberapa momen yang saudara ingat itu traumatik, membekas dan membuat saudara menjadi rasa luka. Lukanya teringat lagi. Ada momen-momen di mana saudara rasakan berat. Ada momen-momen yang sebaliknya justru masa-masa muda, masa-masa kecil saudara itu penuh dengan sukacita, happy. Atau mungkin ada dari saudara yang berkata, Pastor, keluargaku adalah keluarga yang cursed, dikutuk. Kenapa? Karena saudara terus-menerus melihat sebuah pola yang berulang dan berulang. Di generasi pertama juga seperti itu, generasi kedua juga demikian, generasi tiga apalagi jatuh di dalam konteks yang serupa dan konteksnya seperti di pass on. Diulangi dan diulangi dan diulangi. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Karena di Bible ada kondisi yang serupa seperti ini. Dan di Bible punya jawabannya. Saya percaya bahwa keluarga itu menjadi sebuah target utama si jahat. Untuk dihancurkan. Kenapa? Karena baru di kitab Kejadian pasal 3 saja. Sebuah keluarga yang harusnya indah malah sudah bunuh-bunuhan. Nah, begitu juga dalam keluarga kita. Mungkin saudara sedang merasakan keluarga yang gak sempurna. Tapi Bible punya jawabannya. Maka dari itu pagi hari ini saya ingin ajak saudara melihat kisah sebuah keluarga seorang yang bernama Abraham. Di Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai ketiga. Di sana dikatakan, Yahweh berfirman kepada Abram, keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. kedua, Aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. ayat ketiga. Aku akan memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk mereka yang mengutuk engkau. Dan engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Amin, 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 amin. Yang menarik dari cerita ini yaitu adalah sebelum seorang Abram mengambil langkah,
sebelum dia beres-bereskan barangnya karena disuruh Tuhan untuk keluar, sebelum dia berangkat mempersiapkan, bahkan sebelum seorang Abram ini merespon sama Tuhan, Tuhan sudah memberkatinya. Abraham gak sempat bilang, oke Tuhan, enggak. Tapi keluarlah, habis gitu Tuhan berkata berkat demi berkat demi berkat. Kenapa? Karena saya percaya begini, the blessing is not the reward for obedience. Berkat itu bukan hadiah dari ketaatan kita. The blessing is the ground that makes obedience possible. Tapi berkat itu adalah fondasi kenapa kita hari ini bisa taat. Berkat adalah alasan kenapa ketaatan itu terjadi. Nah, maka dari itu ada 3C yang kita perlu pahami sebelum kita pulang hari ini. Yang pertama yaitu adalah you are called. Saudara dipanggil. Berkat Tuhan dimulai dengan panggilan firman Tuhan. Bukan karena kita layak, bukan karena kita patut mendapatkan berkat. Enggak, tetapi kita mendapatkan panggilan firman Tuhan. Ada momen di mana Abram ini usianya sudah 75 tahun. Sudah senior. Kemudian istrinya mandul. Apa yang terjadi? Rumahnya tidak ada pewaris. Nah, zaman sekarang kalau seorang keluarga yang terkenal, yang terpandang, zaman sekarang gak punya anak, itu saja sudah menjadi sebuah red flag. Menjadi sebuah kok begini, apalagi di zaman Bible. Saya bisa bayangkan Abram ini berpikir, kok jalannya sepertinya jalan buntu. Kok gak ada ya nama yang saya bisa wariskan, yang saya bisa turunkan. Legacy yang saya bisa lanjutkan, berikan. Sepertinya masa depan tidak kelihatan. Kenapa? Karena setiap bangun pagi seorang Abraham melihat sepi. Bahkan beberapa waktu lalu saya sempat berjumpa dengan seorang di mana dia sudah menikah 5 tahun, belum punya anak. Sekalinya punya anak, keguguran. Dan setelah dicek ternyata ada thyroid, potentially cancer. Harusnya kondisi yang diharapkan itu adalah kondisi yang baik, tetapi yang terjadi malah seperti ini. Boleh dirangkum dengan satu kata, curse. Sepertinya terkutuk. Tapi di dalam momen seperti itu, Abram melihat bahwa Tuhan bicara, I will bless you. Aku akan memberkati engkau, aku akan memberkati engkau. Bukan kalau kamu taat, aku akan berkati kamu, bukan. Bukan kalau kamu sudah siap cari Tuhan, bukan. Berkat Tuhan itu no string attached. Gak ada udang di balik rempeyek, gak ada. Kalau Tuhan memberkati, di mana dia berkata, aku akan memberkatimu, titik. Gak ada embel-embel, gak ada kalau begini harus begini, gak ada. Berkat Tuhan adalah berkat Tuhan. Dan Kejadian 12 ayat 2 di sana dikatakan, Aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Dan kalau saudara perhatikan di sana, I will make you di bahasa Inggrisnya, I will make. Ini terus diulang, I will make. Bahkan kalau saudara penasaran, teliti, ada 5 kali Tuhan berkata, I will. Aku akan. Di ayat 2 dan 3. 5 kali Tuhan berkata, I will bless you. I will make you. Kata Tuhan akan 5 kali terucap dalam 2 ayat. Abraham belum ngapa-ngapain. Bahkan bilang iya aja belum. Tuhan, belum. Tapi berapa banyak dari kita hari ini suka melihat Tuhan dengan kacamata transaksi. Kalau aku doa lebih banyak, aku harus tobat dulu atau aku harus beresin keluargaku dulu, baru nanti mungkin, maybe Tuhan akan memberkati keluargaku.
Izinkan saya meletakkan sebuah batu fondasi dalam hati saudara. Berkat dimulai dari suara Tuhan, bukan dari performa kita. Saya ulangi lagi, berkat itu dimulai dari suaranya Tuhan, bukan dari performa kita. Jadi it's never been about apa yang kita perbuat. Tetapi berkat yang kita dapatkan hari ini, detik ini, itu adalah semua kedaulatan yang Tuhan sudah gambar dalam kehidupan saudara dan saya. Ibaratnya begini, bulan depan saya akan kedatangan satu member keluarga di keluarga saya, anak ketiga akan lahir. Dan saya bisa bayangkan anak ini akan membuat saya begadang setiap malam. Ya. Dia akan rewel di malam hari. Tapi saudara bisa bayangkan anak ini sebelum dia ngapa-ngapain, saya sudah buatkan dia akta kelahiran. Saya sudah daftarkan anak ini masuk dalam kartu keluarga saya. Dia belum bisa apa-apa, dia belum ngomong, bahkan lulus ujian juga belum, bisa cari duit apalagi gitu kan. Tapi anak ini begitu lahir, aktanya sudah saya siapkan. Aktanya akan menjelaskan anak siapa bocil ini. Bahkan sebelum anak ini mulai hidupnya. Coba saudara cernas, jenak. Saudara punya anak, akta keluarga itu sudah dibuat terlebih dahulu. Jadi apa yang saya ingin jelaskan kepada saudara, identitas saudara itu mendahului usaha saudara. Jadi siapa kita di dalam Tuhan itu mendahului apa yang kita lakukan. Berkat Tuhan itu seperti akta kelahiran dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan ijazah kelulusan. 13 itu kan biasanya identik dengan angka yang tidak baik. Tapi di ayat ke-13, pasal 13, Tuhan yang menjadi kutuk. Supaya ayat 14, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Bukan Yahudi. Siapa bukan Yahudi? Saudara dan saya. Berkat Abraham ini berkat seperti apa? Abraham ini dapat berkat model kayak apa? Berkat yang dimulai sebelum seorang Abraham melakukan apapun. Itu berkatnya. Sekarang kabar baiknya berkat itu sampai kepada saudara dan kepada saya. Karena karya salib Kristus, dia menanggung setiap kutuk dosa supaya berkat Abraham terjadi dalam keluarga saudara dan saya. Hari ini kita nggak perlu cari jalan supaya kita layak. Yang perlu kita lakukan adalah terima anugerah Tuhan, terima berkat Tuhan. Ini yang dimaksud dengan divine exchange yang harusnya kita mendapatkan kutuk karena karya salib Kristus kita memperoleh berkat. The call comes before credential. Tuhan memanggil kita sebelum kita ini layak. Kalau berkat itu sudah kita terima, then what? What's next? Karena Tuhan gak berhenti sampai I will bless you. Enggak. Dia melanjutkan dengan sesuatu yang lebih besar dan sesuatu yang lebih menuntut. Kalau saya boleh rangkumkan. Bukan hanya saudara called, dipanggil di dalam berkat, tetapi yang kedua yaitu adalah commission. Diutus. Berkat Tuhan itu selalu lebih besar dari kondisi keluarga kita. Kejadian 12 ayat 2 katakan dia membuat kita menjadi satu bangsa yang besar, berkati, membuat nama masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Sekarang bukan cuma Tuhan memberkati saudara dan saya, tapi you are the blessing. Saudaralah yang menjadi berkatnya. Tahu nggak saudara, ketika Tuhan memberkati saudara, itu nggak pernah tujuannya untuk buat hidupmu nyaman. Setuju katakan amin? Waktu Tuhan memberkati saudara, itu nggak pernah intensi Tuhan membuat hidup kita nyaman, itu nggak pernah. Tuhan memberkati Abraham untuk menjadikan hidup Abraham
saluran berkat. Artinya berkat Tuhan tidak pernah berhenti sampai di kita tok. Berkat Tuhan itu selalu bergerak keluar. Gimana kita bisa memberkati orang kalau kita sendiri nggak punya apa-apa? Tapi kita terima berkat untuk menjadi saluran berkat. Masalahnya sekarang banyak keluarga hari ini punya pola pikir asal keluargaku aman. Asal anak-anakku udah beres, asal keuanganku cukup, asal jangan ada masalah lah pastor. Walaupun itu nggak salah, tapi sering kita lupa bahwa keluarga yang diberkati Tuhan itu bukan hanya dipanggil untuk survive. Kita dipanggil untuk membawa kehidupan, to bring life, changing love through Jesus life. Maka dari itu saya percaya bahwa ada momen-momen di mana kehidupan kita, Tuhan sengaja mendatangkan talenta, kemampuan, anugerah untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Saya keingat waktu zaman COVID, di mana semua orang penuh dengan ketakutan. Banyak yang gak bisa bekerja, gak tahu harus punya penghasilan dari mana. Tapi yang terjadi, ada keluarga-keluarga yang diam-diam memberi makan. Bahkan sebagai gereja pun kita juga membagikan makan siang. Bahkan sampai sekarang setiap seminggu 2 kali memberi makan gratis. Dipelopori oleh orang-orang yang commission, diutus. Bahkan melayani bidang charity itu tidak mudah, saudara. Dan ini bukan bicara tentang, oh dia adalah orang yang baik. Oh dia adalah orang yang punya dan lain sebagainya. Enggak. Banyak orang yang saya kenal, banyak orang yang saya tahu, dia berkelebihan tetapi tidak punya hati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan satu waktu saya diajak pelayanan kepada orang yang berkebutuhan khusus, disabilitas. Dan waktu salaman sama saya, jarinya enggak ada. Nah yang dipegang apanya? Tapi dia bisa melayani rekan-rekannya yang buta, yang tuli, yang bisu. Bahkan dia melayani, bagi saya lebih baik dari seorang Gary. Dengan hati yang begitu luar biasa dahsyat. Ini bukan bicara tentang orang yang baik. Bahkan ada momen di mana orang-orang yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan seperti ini, mereka berkata begini, saudara. Waktu semua orang takut kekurangan, kami merasa Tuhan berkata jangan tutup tangan. Jadi di tengah-tengah semua orang itu ngerasa, nah nanti kalau kurang kayak apa? Tapi mereka yang melakukan, saya tanyakan, kenapa kok kamu bisa punya drive, dorongan untuk keep going itu kenapa? Waktu semua orang takut tutup tangannya. Tuhan berkata supaya jangan ditutup berkatnya melalui kami, gitu kata mereka. Mereka sadar bukan cuma berkat itu sesuatu yang mereka nikmati. Tapi berkat adalah yang mereka alirkan, bagikan. Mereka berikan. Ini contoh rumah tangga yang diberkati. Bukan kelihatan dari luar mewah, bukan kelihatan dari luar semuanya indah. Tapi mereka yang berani untuk menyalurkan berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Abraham dipanggil keluar dari bangsanya, dari rumah ayahnya, supaya melalui dia berkat bisa menjangkau orang-orang yang belum pernah dia temui. Di bangsa-bangsa yang belum ada, di abad yang belum pernah tertulis, termasuk saudara, termasuk saya, termasuk keluarga kita, termasuk kota ini. Bisa mendapatkan berkat Abraham. Keluarga saudara, biarlah menjadi saluran berkat
bukan penampungan berkat. Karena berkat mengalir, masuk supaya mengalir keluar. Galatia 3 ayat ke-9 di sana dikatakan. Maka mereka yang beriman akan diberkati bersama Abraham yang beriman. Amin, amin, amin. Yang beriman diberkati bersama Abraham. Orang beriman. Orang beriman itu bukan cuma menerima berkat Abraham. Tapi mereka ikut masuk dalam perjalanan iman seorang Abraham. Maka dari itu family blessing adalah keluarga yang diutus untuk memberkati lingkungan di sekitar saudara. Ini alasan kenapa kita sebut family blessing. Karena bukan cuma sekedar, oh namanya bagus ya, keluarga yang diberkati. Bukan. Ini adalah sebuah commission, sebuah panggilan, sebuah utusan dari Tuhan. Saudara bukan hanya dipanggil untuk diberkati, tapi diutus untuk menjadi berkat. Beberapa waktu lalu saya datang ke salah satu family blessing. Walaupun rumahnya sederhana, kami sempat nyasar lewat mana? Gang yang satunya lagi tidak bisa masuk mobil dan akhirnya harus jalan kaki untuk sampai ke rumah tersebut. Tapi saya melihat ada kehangatan di sana. Saya bisa melihat ada bahu-membahu di sana. Ada yang usahanya itu roti, ada yang usahanya apa, saling melengkapi, saling menguatkan. Dan I see very beautiful thing terjadi di komunitas itu. Mungkin saudara berkata bahwa gimana caranya jadi berkat. Pastor saja nggak tahu seberapa beratnya hari-hari ini. Nggak tahu apa yang saya warisi. Kondisi yang pelik seperti ini. Jujur memang saya tidak tahu saudara. Saya nggak tahu seberapa berat hari-hari ini bagi saudara. Tapi saya percaya Tuhan tahu. Dan Tuhan punya kebenaran untuk saudara dengar. Dan C yang ketiga adalah carried. Bukan hanya saja dipanggil, called, commission, diutus. Tapi ada berkat yang berjalan bersama-sama. Berkat yang saudara terima itu tidak bergantung dari mana saudara berasal. Nah yang paling berat dari keputusan yang harus diambil oleh seorang Abraham adalah ayat pertama. Kejadian 12 ayat yang pertama di sana dikatakan. Yahweh berfirman kepada Abram, keluarlah kamu dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah ayahmu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Keluarlah, disuruh keluar sama Tuhan. Dan ada sesuatu yang menarik di sini. Keluarlah, tinggalkan negaramu, tinggalkan bangsamu, tinggalkan rumah ayahmu. Di dunia Abraham, rumah ayahnya itu adalah segala-galanya. Identitasnya, masa depannya, statusnya, kekayaannya. Semua attach kepada rumah ini. Rumah tangga yang membuat dia bisa nyaman, dia bisa sleep dengan tenang di malam hari. Rumah tangga yang memberitahu identitas seorang Abraham. Dan waktu Tuhan berkata, keluarlah, suruh pergi. Bukan karena keluarga Abraham ini tidak penting. Tapi Tuhan perlu Abraham belajar sesuatu yang pada akhirnya harus dipelajari oleh setiap generasi. Berkat, perhatikan ini menarik. Berkat itu tidak terikat kepada sumber dari mana kita berasal. Berkat itu tidak terikat kepada rumah dari mana kita berasal. Berkat itu bersama-sama saudara karena berkat kita itu datang dari Tuhan. Setuju katakan amin? Iya, memang ada masa lalu yang membentuk seorang Abraham.
Tapi masa lalu Abraham never define masa depan Abraham. Berkat itu akan berjalan lebih jauh dari kutukan yang pernah ada. Dan saya percaya ini real bagi saudara dan saya, bagi semua orang yang ada di ruangan ini. Karena bagi sebagian kita, secara emosional kita masih tinggal di dalam rumah tangga yang secara fisik kita sudah tinggalkan bertahun-tahun lalu. Saya akan sebutkan beberapa daftar kalimat, kata. Dan bagi saudara, kira-kira ada nggak yang masih nempel dalam perasaan saudara? Masih nggak saudara didefinisikan oleh kata trauma? Kemarahan? Loneliness, kesepian? Rasa takut? Kritikan? Tekanan? Kecewa? Pola-pola yang membuat saudara depresi. Di satu momen, kita mulai percaya bahwa ya memang keluarga saya seperti ini, Pastor. Memang kami ini dari dulu memang seperti ini. Gak akan pernah bisa dirubah. Memang dari sononya seperti itu. Ada dari saudara yang pernah terucap kalimat seperti ini. Karena ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari rumah ayahnya, Tuhan sedang membuat sebuah statement, deklarasi kepada keluarga-keluarga setelah Abraham. Apa yang saudara warisi itu tidak harus menjadi apa yang saudara ulangi. Saya ulangi lagi. Apa yang saudara warisi tidak harus saudara ulangi. Lagi dan lagi dan lagi. Ibaratnya sebuah meja makan. Bayangkan meja makan rumah saudara atau rumah orang tua saudara. Di meja itu saudara ingat ada perselisihan, pertengkaran, lempar-lemparan piring kah atau marah, teriak-teriak di sana. Bahkan generasi setelahnya sudah berganti, tapi konfliknya tetap sama. Menghasilkan luka yang sama. Sampai satu waktu ada dari salah satu generasi yang berkata untuk stop. Aku gak mau mengulang budaya itu. Dan aku mau membuat sebuah perubahan. Dan itu adalah Abraham. Dia bukan lari dari masa lalunya. Tapi dia menolak untuk percaya bahwa sejarahnya adalah sumber kehidupannya. Dan di sini letak mujizat dari Kejadian pasal 12. Ketika Abraham keluar, Abraham ini lahir dari keluarga yang berkecukupan. Saudara bisa bayangkan keluar gelondang gak bawa apa-apa. Kira-kira apa yang ada di pikirannya? Kere aku, miskin mendadak. Dia gak bisa mau bawa sebanyak apa. Tapi ketika Abraham keluar, berkat yang Tuhan katakan itu berjalan bersama Abraham. Berkat itu tidak bergantung kepada lokasi. Tidak terperangkap dalam nama besar keluarga Abraham. Tidak hanya terjadi pada latar belakang yang baik, yang sehat, yang bersih, yang utuh. Tapi berkat itu bergerak karena God says so. Karena Tuhan yang mengucapkan berkat itu kepada Abraham. Itu adalah pengharapan Injil bagi setiap keluarga yang ada di ruangan ini. Kalau ada dari saudara yang mungkin engkau gak bisa menulis ulang kisah keluarga saudara. Kalau ada dari saudara yang gak bisa menolak apa yang pernah terjadi dalam kehidupan. Let it be luka, let it be kecewa, let it be trauma. Izinkan saya berkata, dalam Kristus saudara tidak dikutuk untuk mengulangi setiap pola yang saudara warisi. Karena berkat itu telah dibawa kepada saudara melalui Yeshua HaMashiach. Salib berarti kutuk have no final say atas keluarga saudara.
Kutuk sudah lagi tidak punya kata kalimat terakhir bagi saudara. Berkat Tuhan yang have the final say dalam hidup keluarga kita. Dan berkat itu senantiasa berjalan bersama dengan saudara. Karena Tuhan yang mengucapkan, Tuhan yang berjanji, Dia pasti mampu menggenapi terjadi. Yang percaya kita boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Ada berkat dalam pernikahan saudara. Ada berkat dalam cara saudara mengasuh anak-anak saudara. Ada berkat dalam masa depan saudara. Ada berkat dalam keluarga yang sedang saudara bangun. Carried. Berjalan bersama. Bukan karena masa lalu kita sempurna, tapi karena Tuhan setia. Konklusi sekarang. Ada 3C. Call, commission, carried. Saudara dipanggil sebelum saudara layak. Saudara diutus bukan untuk simpan berkat, tapi untuk mengalirkan. Berkat itu bersama dengan saudara. Tidak peduli dari mana saudara berasal. Ini bukan self-help. Ini bukan motivasi di pagi hari. Ini adalah kisah yang Tuhan mulai waktu Tuhan melihat seorang pribadi. Dan kisah itu sudah bergerak lewat sejarah, lewat abad, lewat bangsa, lewat sejarah. Dan hari ini tiba di keluarga saudara melalui karya salib Tuhan Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 29 di sana dikatakan. Dan jika kamu milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan menjadi pewaris dari perjanjian itu. Pewaris. Tepuk dada saudara katakan pewaris. 1, 2, 3. Pewaris. Bukan calon. Bukan nunggu kalau layak. Tapi you are an heir. Pewaris. Karena warisan sudah diselesaikan di atas karya salib Kristus. Pertanyaan saya untuk saudara hari ini. Bukan apakah Tuhan mau memberkati keluarga saya. Karena itu sudah dijawab di atas kayu salib. Pertanyaan sekarang. Waktu saudara pulang. Setelah ibadah ini selesai. Saudara menjadi pribadi yang masih menunggu. Atau saudara sudah menjadi pribadi yang menerima berkat itu. Karena jelas ayat ke-29, dan jika kamu milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan menjadi pewaris dari perjanjian itu. Perjanjiannya apa? I will make you great nation. I will make you, bahkan Tuhan berkata, yang berkati engkau pun akan diberkati. Yang mengutuk engkau akan dikutuk. Ini wah, kalau saudara bisa memahami hatinya Tuhan itu keren sekali. Perlindungan Tuhan itu sempurna dalam semua aspek kehidupan saudara lu. Bahkan sampai sedetail orang yang talk behind your back aja urusan sama Tuhan. Cuman ngomongin jelek saudara, urusan sama Tuhan. Bahkan yang memuji saudara itu diberkati sama Tuhan. Sebegitu detail cintanya Tuhan sama keluarga saudara. Kepada kehidupan saudara. Maka dari itu hari ini. Apapun yang pernah terjadi di masa kemarin. Serunyam apapun itu keluarga. Hari ini Tuhan mau deklarasikan bahwa hari depan adalah hari yang penuh dengan pengharapan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Dia nyatakan dalam setiap kehidupan saudara. Ada berkat bagi keluargamu. Ada berkat bagi kesehatanmu. Ada berkat bagi keuanganmu. Ada berkat bagi masa depanmu. Yang setuju kita percaya katakan amin. Kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Saya undang worshiper untuk maju ke depan. Pagi hari ini saya membahas tentang Abraham. Sebentar siang saya akan bahas tentang Ishak. Sore nanti ada Yakub dan ibadah keempat nanti ada Yusuf.
Setiap keluarga punya kisahnya masing-masing. Saya percaya bahwa Tuhan sedang mau memulihkan keluarga. Tidak ada yang terlalu berat, tidak ada yang terlalu runyam untuk Tuhan bisa pulihkan. Untuk Tuhan bisa perbaiki, untuk Tuhan bisa tulis ulang kisah masa depan setiap kita. Satu hati kita nyanyikan satu pujian ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Dengan iman, sama-sama kita berkata, lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. sama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Ku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Ini iman percaya kami Tuhan. Jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Dengan iman percaya sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dan berkata, Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau
percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk berkat, untuk pemulihan, untuk kasih, untuk masa depan yang Tuhan sudah rancangkan dalam setiap hidup kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. For your goodness endureth forever. Percaya janji Thank you Jesus. For your love, mercy. Thank you Jesus. Thank you Jesus. To God be the glory. Sungguh hati kami percaya, limpah syukur. Hati kami bersyukur, hati kami berlimpah Saat ini, saya bukan minta saudara membayangkan rumah yang lama di mana saudara dewasa, tumbuh di sana. Tapi saya mau saudara membayangkan rumah yang sedang saudara bangun, keluarga yang sedang saudara bentuk, anak-anak atau orang-orang yang akan mewarisi apa yang saudara akan tinggalkan. Apa yang saudara mau tinggalkan buat mereka? Kesan apa yang saudara mau bangun untuk mereka? Suatu hari, memori apa yang saudara mau mereka ingat? Dan itu alasan kenapa kita ada hari ini. Tuhan gak pernah minta kita untuk ingat kutuk terjadi di masa lalu. Kekelaman yang pernah kita alami kemarin. Tapi Tuhan ingin kita lihat dengan mata iman. What kind of family you want to have? Keluarga seperti apa yang saudara mau bangun? Karena Tuhan berjanji untuk memberkati keluarga saudara.
Satu hati kita berdoa, Tuhan, Engkau telah memanggil kami. Engkau telah menetapkan setiap kami. Engkau telah merancangkan hari-hari kami. Even you numbered our days. Tuhan yang menghitung setiap hari-hari kami. Dan hari ini, kami gak mau ingat-ingat lagi setiap trauma, setiap luka, setiap kecewa, setiap belenggu yang mengikat hidup kami. Tapi from today on, hari ini, detik ini juga, kami mau melihat keluarga yang diberkati. Family blessing. Keluarga yang menikmati anugerah Tuhan. Yang bukan hanya untuk menghimpun berkat, tapi keluarga yang siap untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya setiap kami di tempat ini sudah dimerdekakan dari setiap kutuk. Setiap kami sudah dibebaskan dari setiap belenggu. Setiap kami sudah melihat kemenangan itu terjadi atas keluarga kami, atas masa depan kami, atas setiap hari-hari kami. Karena Tuhan yang menyertai setiap kami. Karena Tuhan yang memberkati setiap kami. Tuhan yang mereka-rekakan yang baik. Dan semuanya Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa untuk setiap luka yang masih ada dalam hati kami. Tuhan, beri kami kekuatan to let it go. To forgive, untuk mengampuni, untuk berjalan melalui setiap apapun belenggu itu. Kami menjadi pribadi yang dipenuhi terus-menerus dengan kasih, dengan perkenanan, dengan kemurahan Tuhan. Sehingga kami menjadi serupa seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, sempurnakan kebenaran firman ini dalam setiap hati kami. Meteraikan dalam setiap hidup kami. Kami terima kebaikan Tuhan dalam nama Yesus HaMashiach. Percaya Tuhan kita baik, sama-sama kita berkata amin. Yesus HaMashiach, bless you. Silakan dulu jemaat yang dikasih Tuhan. Tiba saatnya kita ingin memberikan korban syukur persembahan. Mari bersama-sama satukan hati dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh disampaikan pagi hari ini Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur. Dan tiba saatnya Tuhan kami ingin memberikan korban syukur persembahan. Kami memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hitung mundur menuju YHS Leadership Conference 2026 kini dimulai. Tahun ini, YLC 2026 akan menghadirkan para pembicara yang luar biasa untuk membagikan wawasan, pengalaman, dan pengajaran yang akan memperlengkapi setiap peserta. Menghadirkan Pastor Yusak Hadi Siswantoro, Pastor Gary Jordan, Pastor Andi Simon, Pastor Juan Mogi, Pastor Victor Waang, Pastor Ari M. Wibowo, Echa Sumantri, Pastor Andre Tunggal, Pastor Yusak Kancana, dan pembicara-pembicara inspiratif lainnya. Jadilah bagian dari apa yang Tuhan sedang kerjakan melalui YHS Leadership Conference 2026. Tanggal 11 sampai 12 Agustus 2026 bertempat di YHS Church Malang. Catat tanggalnya, siapkan diri Anda, dan jangan lewatkan kesempatan ini. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, saudara dapat menghubungi kontak person di nomor 087 84 7 juta atau dapat langsung scan QR Code yang tersedia. Sampai bertemu di YLC 2026. Yeshua HaMashiach, bless you. Di setiap langkah kecil kebaikan, ada harapan yang terus tumbuh. Melalui YHS Charity, kasih telah dibagikan, menguatkan yang lemah, menghibur yang membutuhkan, dan menghadirkan kembali harapan di tengah kehidupan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk setiap hati yang telah memberi.
Dukungan Anda bukan hanya bantuan, tetapi wujud nyata dari kasih yang hidup. Namun perjalanan ini belum selesai. Masih banyak yang membutuhkan uluran tangan. Masih banyak harapan yang menanti untuk digenapi. Mari terus melangkah bersama YHS Charity menjadi berkat bagi sesama. Salurkan kasih Anda. Sekecil apapun, setiap donasi membawa arti yang besar. Karena bersama, kita bisa menghadirkan terang dan kasih di dunia. Yeshua HaMashiach bless you. Dunia tak cukup bagiku jika tanpa Yesusku. Lebih dari segalanya, Kau nafasku, hidupku. Dunia takkan cukup tanpa hadirat-Mu. Hanya Engkau Tuhanku yang selalu ku perlu. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Saat ini kita akan masuk dalam momen korban ucapan syukur kepada Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, dapat menyalurkannya melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS dengan nomor rekening 010-922-9000 atas nama Gereja YHS. Mohon menuliskan keterangan persembahan atau persepuluhan serta asal kota. Persembahan dan persepuluhan juga dapat diberikan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki dengan memindai kode QR yang tertera di layar. Kemurahan hati saudara sangat mendukung setiap pekerjaan dan pelayanan di gereja ini. Yeshua HaMashiach bless you. Puji nama Tuhan yang terberkati oleh ibadah hari ini. Boleh sama-sama lambaikan tanganmu. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri dengan penuh sukacita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita kuat. Sama-sama bawa nyanyian buat Tuhan kita. Angkat suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggal
bersukacita pagi hari ini? Mari berikan sorak-sorai sekali lagi untuk Tuhan kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengakhiri ibadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, bukan karena kekuatan kami, juga bukan karena rutinitas kami untuk kita hadir dalam ibadah pagi hari ini. Tapi kami percaya ini adalah kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya dari tempat tinggi. Tuhan memberkati keluargamu, suami, istri, anak-anak, cucu, menantu. Tuhan juga memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati masa depanmu. Dan segala yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan berkemenangan. Berkat Bapa Yahweh dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kuasa Roh Kudus memberkati dan menyertai kita sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya pagi hari ini sudah diberkati dan terus diberkati bersama, katakan amin. Tuhan Yesus Kebesaran